Oke, halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan uji statistik parametrik dalam analisis korelasi. Jadi sebelum kita ke materinya, adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri Arya Dimas Prasetya, lalu ada Gabriel Siombing dan juga Edo Revaldo. Oke, kita langsung saja ke materinya. Ada pula yang pertama yaitu latar belakang. Tolong digeser slide-nya, Bang. Statistik berperan penting dalam penelitian ilmiah untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Uji statistik parametrik digunakan ketika data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varians. Dalam penelitian kuantitatif, uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui analisis korelasi. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Apa itu uji statistik parametri? Bagaimana penerapan uji parametrik pada korelasi sederhana? Bagaimana penerapan uji parametrik pada korelasi berganda? Bagaimana penerapan uji parametrik pada korelasi parsial? Itu merupakan rumusan masalah pada analisis korelasi. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian uji statistik parametri. Lalu yang kedua yaitu mendeskripsikan penerapan uji parametrik pada korelasi sederhana. Yang ketiga, mendeskripsikan penerapan uji parametrik pada korelasi berganda. Lalu yang terakhir yaitu mendeskripsikan penerapan uji parametrik pada korelasi parsial. Untuk materi selanjutnya, pengertian uji statistik parametrik akan dibacakan oleh teman saya, Edu. Pengertian uji statistik parametrik. Ujian parametrik adalah metode analisis statistik berdasarkan asumsi tertentu tentang parameter populasi. Uji ini digunakan jika data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Analisis ini berfokus pada estimasi dan pengujian hipotesis terhadap rata-rata dan varians. Asumsi dasar uji parametrik. 1. Data berdistribusi normal. 2. Homogenitas varians antar kelompok. 3. Data berskala interval atau rasio. 4. Kemandirian antar data. 5. Linearitas hubungan antar variabel. Jenis-jenis uji parametrik. 1. Uji perbedaan. Tes ANOVA, MANOVA. 2. Ujian hubungan. Korelasi Pearson, korelasi berganda, korelasi parsial. 3. Ujian prediksi. Regresivitas linear, sederhana, dan berganda. 4. Uji proposal, uji gen. 5. Uji lanjutan ANCOVA atau MANCOVA. Selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya, Gabriel. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu ada uji korelasi sederhana atau Pearson, yang dimana pengertiannya itu korelasi sederhana adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y. Dalam uji parametrik, pengukuran korelasi sederhana umumnya menggunakan koefisien korelasi Pearson atau R, yang dimana rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Untuk keterangan simbolnya, di mana R adalah koefisien korelasi Pearson, N adalah jumlah sampel, sigma X adalah jumlah nilai variabel X, sigma Y adalah jumlah nilai variabel Y, dan sigma XY adalah jumlah hasil perkalian X dan Y. Sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat nilai X, sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat nilai Y. Untuk asumsi parametrik, data berbentuk interval atau rasio. Hubungan antara X dan Y bersifat linear, dan data kedua variabel berdistribusi normal. Untuk uji hipotesisnya, H0 P0 sama dengan 0 atau tidak ada hubungan linear antara X dan Y. A1, P tidak sama dengan 0
terdapat hubungan linear antara X dan Y. Untuk uji signifikansi dilakukan dengan rumus T sama dengan R dikali akar dari N kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat, yang dimana df atau derajat kebebasan sama dengan N kurang 2. Lanjut slide-nya, Bang. Baik, untuk uji korelasi berganda, pengertiannya korelasi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas. Untuk mode regresinya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah seterusnya hingga beta K XK. Untuk keterangan simbol, Y sama dengan variabel dependen atau respon, X1, X2 dan seterusnya merupakan variabel independen atau prediktor. Beta 0 adalah intercept atau konstanta. Beta 1, beta 2 dan seterusnya adalah koefisien regresi yang masing-masing prediktor. Untuk E adalah error atau residual. Untuk ukuran hubungan, koefisien korelasi berganda atau R menunjukkan keeratan hubungan gabungan X1, X2 dan seterusnya terhadap Y. Untuk yang kedua, koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan persentasi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Slide selanjutnya, Bang. Untuk selanjutnya itu ada uji korelasi parsial, yang dimana pengertiannya korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel X dan Y dengan mengendalikan pengaruh variabel ketiga yaitu Z. Dengan analisis ini berguna untuk mengidentifikasi hubungan murni antar variabel setelah efek variabel lain dihilangkan. Untuk rumusnya itu RXY dikali Z sama dengan RXY dikurang RXZ dikali RYZ dibagi akar dari 1 dikurang RXZ kuadrat dikali 1 dikurang RYZ kuadrat. Untuk keterangan simbolnya, RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y. RXZ adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Z. RYZ adalah koefisien korelasi antara variabel Y dan Z. Dan RXY dikali Z adalah koefisien korelasi parsial antara Y dan Z dengan mengontrol Z, antara X dan Y dengan mengontrol Z. Untuk uji hipotesisnya, H0 atau P XY dikali Z sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan setelah mengontrol Z. Untuk H1-nya, P XY dikali Z tidak sama dengan 0, ada hubungan setelah mengontrol Z. Uji signifikansi dengan T. T sama dengan RXY dikali Z dikali akar dari N dikurang K dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang RX dikali Z kuadrat. Untuk DF-nya yaitu sama dengan N dikurang K dikurang 2, yang dimana N yaitu jumlah sampel dan K jumlah variabel kontrol. Untuk interpretasinya, apakah hubungan X dan XY tetap signifikan setelah pengaruh Z dihilangkan? Kegunaan praktis yaitu memisahkan hubungan murni antar variabel sering dipakai dalam penelitian sosial, pendidikan, dan psikologi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Gabriel. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Uji statistik parametrik merupakan metode analisis yang kuat dan akurat ketika asumsi dasar terpenuhi. Korelasi sederhana digunakan untuk dua variabel, berganda untuk beberapa variabel bebas, dan parsial untuk hubungan murni setelah mengontrol variabel lain. Pemahaman ketiga jenis korelasi membantu peneliti memperoleh hasil yang valid dan reliable. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itulah hasil diskusi kami dari kelompok 8 tentang uji statistik parametrik dalam analisis korelasi. Sekian,
dan terima kasih. Oke.